Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Zatkunin Kasas Manjorang. Kita akan membahas mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang kita lihat dari dua sudut pandang sekaligus, yaitu perspektif akuntansi biaya dan perspektif syariah Islam. Oke, sebelumnya kita harus tahu mengapa pencatatan akuntansi itu penting. Jawabannya ada 4 alasan utama. Yang pertama adalah rekam jejak keuangan. Setiap transaksi yang terjadi di perusahaan harus dicatat secara sistematis. Dengan begitu, kita bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang masuk maupun keluar kapanpun dibutuhkan dan oleh siapapun. Alasan kedua yaitu ukur kinerja usaha. Dari catatan keuangan yang rapi, kita bisa mengetahui apakah perusahaan sedang untung atau rugi. Ini adalah cerminan nyata dari keberhasilan sebuah usaha. Alasan ketiga adalah dasar untuk mengambil keputusan. Laporan keuangan yang valid menjadi fondasi bagi manajemen dan investor untuk membuat keputusan strategis, mulai dari ekspansi usaha, efisiensi biaya, sehingga keputusan investasi. Dan alasan keempat adalah kepatuhan dan pajak. Perusahaan wajib melaporkan kondisi keuangan kepada pemerintah, bank, dan pemangku kepentingan lainnya. Tanpa pencatatan yang baik, kewajiban ini mustahil untuk dipenuhi. Jadi, pencatatan akuntansi bukan sekedar formalitas. Ini adalah kebutuhan vital setiap perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, yaitu akuntansi biaya di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Dalam produksinya ada 3 komponen biaya utama yang wajib kita catat. Komponen pertama adalah biaya bahan baku. Ini adalah biaya bahan yang secara langsung masuk ke dalam proses produksi, seperti kain untuk pabrik garmen atau besi baja untuk pabrik otomotif. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah para karyawan yang langsung mengerjakan proses produksi di lantai pabrik, bukan karyawan kantor atau supervisor. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Ini mencakup semua biaya produksi selain 2 komponen di atas, seperti penyusutan mesin, listrik pabrik, asuransi buruh, gaji supervisor, dan sebagainya. Ketiga komponen ini, jika dihitung dan disesuaikan dengan data persediaan awal dan akhir, akan menghasilkan harga pokok produksi atau HPP. Mengapa HPP ini penting? Ada 3 manfaat dari HPP. Yang pertama, kita bisa mengendalikan biaya di setiap tahap produksi agar tidak membengkak. Kedua, kita bisa menentukan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Yang ketiga, laporan HPP yang akurat menjadi data vital untuk manajemen dan investor. Oke, mungkin sebagian dari kita masih merasa akuntansi biaya itu rumit dan membingungkan. Tenang, di slide ini saya ada 5 tips mudah yang bisa langsung kalian terapkan. Oke, untuk tips pertama adalah pisahkan 3 komponen biaya. Ini adalah fondasi paling dasar dari akuntansi biaya. Selalu bedakan antara bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Jangan sampai ketiganya tercampur dalam satu akun. Yang kedua, gunakan format laporan standar. Buat template laporan HPP dan laporan harga pokok penjualan yang konsisten. Dengan format yang sama setiap periode, proses analisis perbandingan data jadi jauh lebih cepat dan mudah. Tips ketiga, catat real time, bukan di akhir bulan. Ini kebiasaan yang wajib dibangun. Catat setiap transaksi di saat kejadiannya, jangan ditunda. Menunda pencatatan berisiko data tercecer, terlupa, atau bahkan tidak akurat. Yang keempat, rekonsiliasi persediaan secara rutin. Minimal setiap bulan, bandingkan jumlah stok fisik di gudang dengan catatan di buku akuntansi. Selisih kecil yang tidak terdeteksi sejak awal bisa menjadi masalah besar di kemudian hari. Yang kelima, manfaatkan software akuntansi. Di era digital ini, manfaatkan teknologi untuk membantu pekerjaan kita. Mulai dari Excel yang terstruktur hingga software akuntansi seperti Akurat, Zahir, atau sejenisnya. Tujuannya efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi. 5 tips sederhana ini, tapi kalau diterapkan secara konsisten hasilnya akan luar biasa.
Nah, teman-teman, ternyata pentingnya pencatatan keuangan ini bukan hanya diakui oleh ilmu akuntansi modern, tetapi sudah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an lebih dari 14 abad yang lalu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Subhanallah, ini bukan sekedar anjuran biasa. Ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang yang beriman. Ada 3 makna mendalam dari perintah ini. Yang pertama adalah perintah langsung. Allah secara eksplisit memerintahkan pencatatan setiap transaksi utang piutang. Ini bukan pilihan, ini kewajiban bagi setiap muslim yang bertransaksi. Yang kedua adalah keadilan dan amanah. Pencatatan yang jujur dan rapi adalah wujud nyata dari menjaga amanah kepada semua pihak yang terlibat, mitra bisnis, karyawan, maupun pemilik usaha. Yang ketiga adalah mencegah perselisihan. Bukti transaksi yang tercatat dengan baik melindungi semua pihak dari potensi fitnah, sengketa, dan perselisihan yang tidak diinginkan di kemudian hari. Jadi, dalam Islam, mencatat keuangan bukan sekedar urusan dunia. Ini adalah bagian dari ibadah dan akhlak muamalah kita kepada Allah dan sesama manusia. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video ini. Mari kita rangkum bersama semua yang sudah kita pelajari. Poin pertama adalah pencatatan akuntansi adalah fondasi utama kesehatan keuangan semua jenis perusahaan, baik perusahaan dagang, jasa, maupun manufaktur. Tanpa pencatatan yang baik, perusahaan berjalan dalam kegelapan. Poin kedua, khusus untuk perusahaan manufaktur, wajib mencatat 3 komponen biaya utama, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, untuk bisa menghitung harga pokok produksi secara tepat dan akurat. Poin ketiga, tips kuncinya adalah pisahkan komponen biaya, catat secara real time, lakukan rekonsiliasi rutin, dan gunakan sistem pencatatan yang standar dan konsisten. Poin keempat adalah dalam Islam mencatat transaksi keuangan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kebutuhan bisnis, tapi merupakan wujud nyata dari amanah, kejujuran, dan profesionalisme seorang muslim. Semoga video edukasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jadilah seorang akuntan yang tidak hanya cerdas secara teknis, tapi juga berintegrasi dan berakhlak mulia. Jangan lupa terapkan ilmunya, karena ilmu yang diamalkan adalah amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.